Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemisi dari SMK Negeri 1 Kaserman, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Saya akan memaparkan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Kali ini saya akan melakukan praktik penerapan dari segitiga restitusi untuk mengatasi siswa yang melanggar peraturan di sekolah. Tujuan khusus dari kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Menurut Dian Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada gambar segitiga restitusi terdapat 3 langkah yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Pada tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan atau maksud tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Pada langkah ketiga atau pada tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi pada 2 kasus. Kasus pertama adalah ketika kegiatan pembelajaran kelas 12 TKJ 1 di kelas. Mata pelajaran teknologi layanan jaringan jam ke-6 pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Ketika saya sedang mengajar, Enggar asik bermain HP. Dan ketika saya dekati, ternyata dia asik melihat konten di TikTok. Dia tertawa cekikikan, walaupun ditutup dengan telapak tangan, suara tawa itu masih terdengar, dan hal itu mengganggu kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak hari ini kegiatan pembelajarannya adalah tentang keamanan jaringan.
Seperti yang saya kasih tahu kemarin, kalian di sini nanti tugasnya adalah membuat presentasi untuk dipresentasikan ke depan tentang bagaimana cara kerja firewall tersebut. Enggar, Ya, Bu. nanti temui saya di ruang guru ya. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ayo, silakan masuk. Sini, silakan duduk. Ya, Bu. Enggar tahu kenapa saya panggil ke ruangan ini? Ya, Bu. Sepertinya tadi waktu kegiatan pembelajaran kamu asik dengan HP sendiri, dan ternyata setelah ibu lihat kamu sedang melihat TikTok, hingga tidak sadar bahwa kegiatan pembelajaran sudah dimulai di kelas. Ya, Bu, maaf, Bu. Kenapa kamu melakukannya? Saya merasa jenuh dan bosan, maka dari itu saya membuka TikTok di HP saya. Ya, saya paham apa yang kamu lakukan, dan saya memanggil kamu ke sini bukan karena saya ingin menyalahkan kamu, karena saya tahu bahwa banyak anak yang melakukan kesalahan yang sama. Namun, apakah tidak ada waktu yang tepat untuk bermain TikTok selain pada saat kegiatan pembelajaran, agar kamu itu tidak terganggu waktu belajar di kelas? Ya, menurut kamu tindakan yang kamu lakukan tadi apakah merugikan orang lain? Ya, Bu, merugikan teman-teman saya karena mereka sangat terganggu oleh ketawa fisik saya. Ya, saya bisa melihat bahwa kamu sangat senang. Senang karena sudah tidak merasa jenuh atau bosan lagi. Namun, apakah ada cara agar kamu tidak bosan saat belajar di kelas? Waktu kelas 11 lalu, ibu mengajar saya menggunakan role playing. Waktu itu saya sangat senang dan tidak bosan karena saya sangat memahami pelajaran itu. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dan menurut kamu, nilai apa yang tidak kamu tunjukkan hari ini? Kita saling menghormati. Bagus sekali karena kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Apakah yang kamu lakukan tadi sudah termasuk dengan menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri? Tidak, Bu. Bukankah kamu tadi merasa senang saat kamu melihat TikTok? Kamu tertawa cekikikan tanpa sadar mengganggu teman di sekitarmu. Ya, Bu, saya salah, saya bilang. Baiklah, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya terima permintaan maafmu dan terima kasih atas saran dan masukannya. Akan saya pertimbangkan penggunaan role playing untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas, meminta maaf kepada teman-temanmu dan belajar dengan tenang kembali. Ya, Bu, saya izin kembali ke kelas. Sama-sama ya, hari ini kita telah belajar bersama tentang bagaimana melakukan kontrol diri demi kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Semoga kamu menjadi orang hebat di kemudian hari. Ya, Bu. Terima kasih. Penerapan pada kasus kedua yaitu ketika kegiatan pembelajaran kelas 12 TKJ 1 di Laboratorium TKJ Ruang Barat, mata pelajaran teknologi layanan jaringan pada jam pertama. Indah datang terlambat. Dia juga tidak membawa buku tugas yang seharusnya dikoreksi dan dikumpulkan hari itu. Hari ini sebelum kita bahas materi selanjutnya, kita akan membahas materi yang kemarin yaitu tentang cara kerja. Saya ingin melihat tugas kalian yang ada di buku, nanti kita koreksi bersama apa yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya. Ayo silakan buka buku. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Maaf Bu, saya terlambat. Ya sudah, nggak apa-apa. Silakan duduk dulu.
Persiapkan buku kalian, buku tugas kalian, nanti kita koreksi bersama. Saya akan mengoreksi pekerjaan kalian hari ini tentang cara kerja firewall. Apakah Indah bawa bukunya hari ini? Saya ketinggalan. Ya sudah, enggak apa-apa. Hari ini kamu mengikuti aja kegiatan pembelajaran hari ini. Yang penting-penting dicatat aja ya, Indah. Indah, nanti sebelum pulang kamu ketemu saya dulu ya. Kita ngobrol alasan kamu kenapa hari ini telat. Gitu ya, Indah ya? Iya, Bu. Sudah anak-anak, sudah dibuka bukunya? Ya. Kita mulai koreksi ya. Indah, kamu tahu kenapa Ibu mengajak kamu ngobrol berdua di sini? Iya, Bu, karena saya datang terlambat. Saya juga pernah melakukannya dulu ketika Ibu masih sekolah dan Ibu yakin kamu pasti punya alasan mengapa datang terlambat. Iya, Bu, saya datang terlambat karena bangun kesiangan. Saya memahami apa yang kamu rasakan, Indah, karena ketika bangun kesiangan semua serba harus cepat sehingga kita tidak teliti. Saya tidak ingin menyalahkan kamu. Sangat wajar melakukan kesalahan karena tergesa-gesa mengejar waktu agar tidak telat sampai di sekolah dan itu menyebabkan kamu lupa membawa bukumu. Dengan kamu datang terlambat, lupa membawa buku, menurut kamu tindakan yang kamu lakukan itu apakah hanya merugikan dirimu sendiri? Iya, Bu, merugikan diri sendiri dan orang lain. Benar, ketika kamu datang terlambat sudah membuat suasana kelas menjadi terganggu dan tidak kondusif dan itu memecah konsentrasi belajar teman-temanmu yang ada di kelas. Lupa membawa buku tugas, hal itu sangat merugikanmu karena kamu menjadi telat mengumpulkan tugas. Apakah ada solusi agar kamu tidak telat masuk kelas lagi? Ya, Bu, saya harus mendisiplinkan diri saya sendiri, tidur tepat waktu dan tidak begadang. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Dan menurut kamu, nilai apa yang tidak kamu tunjukkan? Datang tepat waktu dan menghargai orang lain. Bagus sekali karena kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Apakah yang kamu lakukan tadi sudah termasuk menghargai orang lain dan diri sendiri? Tidak, Bu, saya datang terlambat dan mengganggu ketenangan kelas sehingga teman-teman terganggu. Baiklah, apakah kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan minta maaf pada semua teman-teman di kelas dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Apa yang akan kamu lakukan untuk mendisiplinkan diri kamu sendiri? Apakah kamu butuh bantuan dari orang lain? Saya akan membuat jadwal untuk membuat saya lebih disiplin dan saya akan minta bantuan dari orang tua saya untuk membangunkan saya di pagi hari. Baiklah, untuk memperbaiki kesalahanmu hari ini, apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan minta maaf pada teman-teman sekelas dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Dan saya benar-benar minta maaf pada Ibu. Saya terima permintaan maafmu, Indah. Semoga dengan kejadian hari ini dan untuk selanjutnya kamu bisa lebih disiplin dan lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Indah. Sekarang kamu boleh pulang karena sudah waktunya pulang. Dan ingat, sampai rumah persiapkan diri kamu baik-baik agar tidak tidur terlarut malam dan bangun tidak sampai kesiangan lagi ya. Ya, Bu. Ya, sudah silakan pulang. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita simak tanggapan dari siswa yang telah mengikuti kegiatan praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enggar Putri Rahayu dari kelas 12 TKJ 1 dari SMK Negeri 1 Kasreman Ngawi. Saya melakukan kesalahan pada saat pelajaran teknologi layanan jaringan. Karena merasa bosan, saya melihat TikTok di HP saya. Tanpa sengaja, saya tertawa. Bahkan, saya juga mengajak teman di samping saya untuk melihat TikTok. Ibu Kamisih menyadari akan hal itu, kemudian mengajak saya untuk mengobrol atas perilaku saya. Saya merasa bersalah karena telah mengganggu teman di samping saya saat sedang belajar di kelas.
dan saya menyadari bahwa hal itu tidak seharusnya saya lakukan. Setelah mendapatkan pengarahan dan motivasi dari Bu Kemisi, maka saya mengetahui cara terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan sekarang saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Ibu Wali kelasku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Suryani, kelas 12 TKJ 1 SMKN Negeri 1 Kasreman, Ngawi. Ketika melakukan kesalahan, namun guru tidak memarahi dan tidak menghakimi bahwa saya salah, hal itu adalah hal baru bagi saya. Karena selama ini setahu saya, ketika saya atau teman-teman saya melakukan kesalahan, pasti kami langsung dihakimi dengan kesalahan kami. Namun, apa yang saya alami hari ini sangatlah berbeda. Saya dibimbing untuk menyadari kesalahan saya sendiri dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Saya senang dengan kondisi seperti ini. Terima kasih Bu Kemisih yang selalu membimbing saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya terkait tugas demonstrasi kontekstual praktik penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah saya. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.